Di saat itu tuh gue mau buka pintu toiletnya, itu kayak ada yang nahan. Lu tahu nggak sih Dok? Halo semuanya, balik lagi di Isrem episode 2. Di sini Isrem itu menceritakan tentang cerita-cerita horor atau pengalaman-pengalaman misterius atau mistis yang dialami oleh orang-orang sekitar gue. Di sini gue mengundang narasumber yaitu teman kampus gue juga seperti kemarin, dan dia satu magangan sama gue juga, namanya Rido. Halo semuanya. Jadi si Rido ini punya cerita serem. Ada ya di tempat magang kemarin? Ada. Ya, Ada tuh. coba ceritain nggak apa-apa. Mungkin ini baru aja kali ya guys ya. Iya, Terjadi. gue juga tahu kan sebenarnya. Iya. Apalagi kan kita satu tempat magang, nggak usah disebut lah ya. Iya, adalah Makanya satu kita- instansi gitu. Ya, Kita jurusan broadcast di media TV lah. Nah, itu kita magang di tempat TV gitu. Iya, di stasiun TV. Suatu ketika gue kan lagi produksi syuting gitu ya, gue ikut syuting. Nah, itu biasanya tuh habis syuting tuh sampai malam. Iya. Nah, otomatis gue harus ke kantor dulu dong Ya, untuk jadi lu syuting itu berapa sama siapa aja kemarin syuting? syuting itu sekitar 5 orangan. 5 orang. Gitu. Pulang dari tempat syuting ke kantor tuh. Ya ke kantor dulu untuk Iya. nge-folder apa segala Iya, macem oke. gitu kan. Nah, pas udah sampai di kantor, itu kan biasanya Rehat lah. iya kayak rehat dulu. Lu siapa? Beresin barang dari pas syuting, tripod, masukin tempat lagi. Iya gitu. Intinya gue istirahat dulu di kantor karena ada Capek. beberapa kerjaan juga Yang mau masih dilanjutin. Terus itu gue harus naik ke lantai 11 dulu. Oh iya, by the way ini di gedung ya, maksudnya sampai lantai 30-an. Nah, di tempat si Rido ini sama gua tuh ada di lantai 9 sama 10. Nah, gue tuh harus ke lantai 11 dulu Iya. untuk balikin kamera, Iya. segala macem, tripod lah. Nah, waktu itu tuh kondisi kantor di lantai 11 itu udah bener-bener gelap banget. Itu jam berapa itu? Itu sekitar jam 10, jam 11 lah. Jam 10 malam? Iya, sekitar segitu. Nah, Sepi banget ya berarti ya? Ada cuman anak-anak news doang ya? iya, anak-anak Anak-anak news kreatif udah pada cabut, Iya, udah doang dan, ke situ. dan itu anak news ada di lantai 10. Ada di lantai 10, di lantai 11 udah gak ada orang karena Udah nggak ada udah orang. gelap. Iya. Terus pas preparing kamera kan, udah selesai syuting, Beres-beres semuanya. beres-beres semuanya. Kondisi lantai 11 juga udah Gelap. gelap banget. Gue ke kamar mandi. Kamar mandi lantai 11? Iya, ke toilet dulu Oke. untuk ya itulah Iya, intinya. oke. Buang air lah. Iya. Kita cuci Nah. muka. Di saat itu tuh gue mau buka pintu toiletnya, itu kayak ada yang nahan. Ketahan? Iya, ada yang nahan dari dalam. Kayak keganjel atau gimana? Nah, keganjel tuh. Kayak keganjel gitu rasanya? Iya, berat banget pokoknya. Jadi lu coba dorong lagi? Iya, gue coba dorong lagi, tapi ada yang ngebuka gitu loh. Dibukain? Kayak Iya, dibukain kayak gitu? dibukain gitu. Nah, Minta gue ditahan heran jadi dong. dibukain? Iya, gue masih positif thinking. Iya. Mungkin seret atau gimana ya Iya, kan oke. pintunya. Karena memang jarang dipakai juga di lantai 11 ya, untuk Tuh, malam-malam karena gitu. masih kosong juga. Iya, masih kosong juga. Ya udah, akhirnya gue toilet segala macem. Cuci muka lah, apa Iya. lah. Gue keluar lagi dong. Gue keluar lagi ke kamera roomnya. Iya, kamera Buat room. ininya. Nah, ada satu kru. Ya, satu kru. Iya, satu kru host. Itu namanya Oh, Mas Bima. Iya, Mas Bima. Iya. Jadi itu host di kita, salah satu mentor kita juga. Nah, dia tuh ke toilet lagi tuh. Toilet yang tadi gua ini. Dia ke toilet lagi. Dia cuci muka. Dan ternyata dia diganggu juga nih, Kas. Sama? Nah, sama. Kes ya, kayak lu. Diganggu juga. Jadi dia kayak ditiup dari belakang apa gimana gitu kan. Iya. Terus dia masih positive thinking. Sampai akhirnya dia ngeliat ke bawah. Itu lantainya itu udah tanah semua. Udah tanah semua. Padahal di situ di depan kantor kita atau dimanapun itu nggak ada tanah sama sekali guys ya. Itu udah di tengah-tengah kota juga, dan di lantai 11 udah nggak ada tanah juga. Akhirnya di situ dia udah mulai ngerasa udah nggak bener, keluarlah dari Iya. toilet. Sampai kan sebelum ke toilet Iya, itu kan ada ada lift. ada pertigaan Ada tuh. pertigaan lift, Iya, ke pertigaan kiri lift. kamar mandi cewek kan, kamar mandi cowok. Iya. Nah, pas di tengah-tengah dia ada gangguan lagi. Iya, betul. Jadi kayak
ada selai rambut di atasnya dia. Pas Mas Bima ini nengok ke atas, Itu ada itu face muka. to face. Oh iya, gue tahu di lantai 11 itu tuh ada ini apa sih namanya? Atasan ini. Iya, ternit Itu tuh apa ya? ternyata bolong. Ah. Ada satu yang bolong kan? Ah. Di situ. Itu di situ dan itu face to Persis di face. situ? Iya, face to face. Jadi Mas Bima sama ini nih, sosok ini tuh ada pada depan. Ada harapan gitu di atas. Gitu sih. Sumpah jadi sih. Merinding gua asli. Terus dia langsung cerita ke lu tuh. Iya, akhirnya dia langsung cerita ke gua, Nyamperin lu. dia nyamperin gua, Iya. cerita segala macam. Dan lu juga bilang, gua juga Mas tadi, cuman gua enggak sampai ditampakin gitu. Iya, akhirnya gua bilang kayak gitu juga. Terus nggak sampai di situ aja, Kas. Gimana tuh? Itu pas udah selesai prepare kamera gitu kan, udah dibalikin semuanya. Itu mau ke lantai 10. Oke. Itu isinya anak-anak produksi semua. Oke, anak Ada news lah. news gitu, campur. Nah, di saat itu tuh kita jalan untuk menuju ke bawah, ada salah satu vas bunga yang jatuh tiba-tiba. Di mana itu? Itu tuh posisinya di lantai 11. Cuma kan lantai 11 kan ada sofa. Iya, di situ. iya. Ada Dekat pertigaan itu. iya, ada sofa, Iya. terus ada vas bunga juga. Jatuh itu itu? jatuh sendiri. Gitu. Aduh, itu nggak ada angin kencang atau gimana ya? Iya, dan kondisinya gelap juga sih. Iya, nggak ada orang sama sekali. Iya. Orang gitu sih kalau Dan setahu gua tuh di besok harus pada libur karena ada sakit karena hal itu. nah, iya, Langsung pada sakit. Mas Bima, Mas Bima, terus kameramen siapa tuh? Mas Mas Doni. Doni, Mas Don, ya kan? Iya. Gitu harus pada sakit kan besoknya, langsung pada Iya. enak badan atau gimana? Karena kejadian itu langsung kayak annoying banget di lantai 11. Iya, menurut gua. di besok kita kayak udah punya kayak wah jangan kesini lagi nih, jangan kesini lagi nih. Pasti mau apa-apain pasti langsung nggak mau kamar mandi bawah, sekarang nggak pernah kamar mandi lantai 11. Berarti lu dari kejadian kamar mandi itu lu udah kayak nggak pernah mau lihat kamar mandi itu lagi ya? Iya, pokoknya gue di lantai 11 tuh udah aware banget deh untuk hal-hal. Tapi lu tau kayak gak sih, gitu. Dok, kalau baru gue sempet denger cerita horor juga ya, cuman dari karyawan lain. Jadi kemarin tuh gue denger, lu tau gak kalau ada yang meninggal setelah ada karyawan yang naik lift jam 11 malam ke atas tuh ada yang ngeliat kakek-kakek dan dia nyapa kakek-kakek itu dia langsung meninggal. Gue nggak tahu tuh. Jadi gini Dok, cerita gue sempet denger dari mentor gue, Mas Angga. Iya. Jadi tuh kemarin beberapa sebulan atau sebulan sebelum kita sebulan setelah kita magang masih ada kita. Iya. Jadi ada karyawan yang pulang malam jam 11 malam ke atas, aku nggak tahu pasti jam berapa. Dia itu turun dari naik sama tukang ke lantai 52, Oke. 52. Dan pas dari lantai 52 itu kan dia mau ke basement kan, Iya. mau ke basement. Dari lantai 52 itu dia turun ke lantai basement, tapi berhenti dulu di lantai 42. Lantai 42 ini emang agak ramai, masih banyak tukang. Iya. Pas kayak gitu, masuklah ada satu kakek-kakek. Dan si karyawan ini heran, kakek-kakek jam 11 malam mau kemana? Karena biasanya tukang juga kalau turun barengan pasti, dan udah dikoordinasi sama koordinatornya. Iya, karena kan? lift juga udah Iya, mati kan. betul. Nggak bisa. Jam 10 ke atas kan lift udah mati kan, pasti ada koordinatornya dari bawah kan. Ditanya lah sama si karyawan tersebut, mau kemana? Gak dijawab sama sekali. Dan dia ngerasa di saat itu tuh ini lift tuh udah turun-turun kayak lama banget di saat itu tuh dia gitu bareng si kakek ini. Selang liftnya turun, dia keluar, dengar kabar besoknya tuh sore besok ya, si orang yang ketemu kakek itu yang lantai karyawan yang dari lantai 52 itu meninggal tuh. Bisa gini. Dan katanya si sosok kakek tersebut itu salah satu tukang yang udah meninggal di gedung tersebut. Pas lagi pembangunan gedung tersebut, kemungkinan sih ada kemungkinan dia itu tumbal dari gedung tersebut. Jadi tumbal. Jadiin tumbal lah. Dan makanya nih masih arwah itu masih gentayangan dan masih narik orang-orang yang kayak random mungkin. Tapi emang kondisi kantor magang kita kan juga masih dibangun gitu Iya, ya. baru sampai lantai berapa? Baru lantai 20. Iya, jadi banyak banget tukang yang Ya, jadi kayak kita nggak sadar kalau itu kakek-kakek ngapain. Jadi kayak masih biasa aja walaupun ada kakek-kakek, kita anggap itu tukang. Iya. Iya. Tuh. Jadi kayak masih dibangun juga dari lantai 30-an ke atas sampai lantai 50-an gitu. Paling gitu sih, guys. Untuk cerita
horor kali ini. Ya di next season mungkin gue bakal ngundang, next episode gue bakal ngundang collab cerita-cerita horor juga. Dan untuk cerita kali ini cukup sampai sini, tetap di Isrem dan tetap tonton terus, yang pasti bikin merinding. Thank you.